AC Milan dibuat frustasi. Emil Audero bantu Yus Cremonese menang atas AC Milan. Jadi perdebatan di Arab Saudi, para pengamat Arab mulai khawatir dengan timnas Indonesia. Begini progres persiapan timnas Indonesia di bulan September. Dan semua kabar timnas Indonesia terbaru lainnya hari ini akan kita ulas tuntas di sini. Jadi pastikan kalian menonton hingga selesai agar tak ketinggalan informasi penting berikut ini. Kabar pertama, AC Milan dibuat frustasi, Emil Audero bantu Yus Cremonese menang atas AC Milan. Saat ini kompetisi Liga Serie A baru saja memasuki musim baru, yang mana setidaknya ada 2 pemain timnas Indonesia yang bermain di Serie A. Mereka adalah Jay Itzes dan Emil Audero. Untuk Emil Audero, dirinya malam ini sangat sukses menjalankan debutnya bersama klub barunya pada laga antara AC Milan versus US Cremonese dini hari tadi. Emil Audero bermain full selama 90 menit. Emil Audero pada laga ini melakukan 4 save yang krusial, termasuk tendangan dari mantan pemain Real Madrid yaitu Luka Modric. Modric's corner now. Pulisic. Salemakers. Modric. Penampilan apik dari para pemain timnas Indonesia ini rupanya juga menjadi pembahasan oleh pundit negara Arab loh teman-teman. Maka dari itu pastikan kalian menonton hingga selesai ya. Sebelum itu kita lanjutkan dulu pembahasan Emil Audero. Mengingat Emil Audero pada laga melawan AC Milan menuai banyak pujian. Media Italian Calciomercato dan Cremonese Calcio menyebut bahwa penjaga gawang Emil Audero berhasil membuat AC Milan frustasi. Audero mendapat pujian dari sang pelatih yang menyebut bahwa kemenangan melawan AC Milan di San Siro merupakan berkat kerja sama semua tim. Akan tetapi jika Anda bertanya bagaimana pendapat saya tentang penampilan Emil Audero, saya menilai dia adalah penjaga gawang yang bagus. Penampilannya hari ini sangat memuaskan, tegas pelatih Yus Cremonese dilansir dari artikel Cremonese Calcio. Ya, debut apik yang ditunjukkan Emil Audero memang sangat luar biasa. Sebagai klub promosi, Emil dan Yus Cremonese berhasil memulai awal kompetisi dengan sangat baik. Penyelamatannya yang gemilang bahkan membuat komentator berbahasa Inggris memujinya. Side of Audero, and that would have been a first spectacular goal for Milan. Di sisi lain, El Capitano Jay Itzes ternyata masih belum mendapat kepercayaan dari pelatih Sassuolo. Mengingat pada laga Sassuolo versus Napoli malam tadi, Jay Itzes hanya stay di bangku cadangan. Padahal pengalaman Jay Itzes melawan Napoli terbilang sangat banyak. Contohnya di musim kemarin saat masih di Venezia, Jay Itzes dan kawan-kawan mampu menahan imbang Napoli dan hanya mampu kebobolan 1 gol saja. Entah kenapa Jay Itzes malam tadi tak diturunkan sama sekali oleh pelatih Sassuolo, padahal Sassuolo sudah tertinggal 2-0 saat itu. Ya, semoga next match Jay Itzes bisa dimainkan ya teman-teman. Apalagi di laga berikutnya, Sassuolo akan bertemu klub promosi lainnya, yaitu US Cremonese, yang berarti laga Sassuolo versus US Cremonese tanggal 26 nanti akan jadi laga 2 pemain timnas Indonesia bertemu, yaitu Jay Itzes akan melawan Emil Audero. Ya, semoga saja kedua pemain timnas Indonesia nantinya masuk dalam daftar starting 11 ya teman-teman. Kabar selanjutnya, jadi perdebatan di Arab Saudi. Para pengamat Arab mulai khawatir dengan timnas Indonesia. Melihat banyaknya pemain timnas Indonesia berlaga di kompetisi top Eropa, rupanya membuat beberapa pengamat Arab sedikit khawatir Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi lagi. Mengingat mereka menilai dari kedalaman skuad yang ada, tim nasional sepak bola Indonesia sejatinya jauh lebih unggul dari Arab Saudi dan juga Irak. Dalam acara tersebut, para pundit Arab Saudi membuka data kedalaman skuad masing-masing tim dan membandingkannya satu sama lain. Dan hasilnya terlihat memang skuad timnas Indonesia jauh lebih baik dari Arab Saudi dan Irak. Terlihat pemain Arab Saudi dan Irak mayoritas berasal dari liga domestik mereka sendiri. Dan sedangkan timnas Indonesia mayoritas adalah pemain yang berlaga di Eropa. Akan tetapi, para pundit Arab tersebut menilai bahwa Arab Saudi masih memiliki peluang yang bagus. Walau Indonesia banyak pemain Eropa, akan tetapi menurutnya gaya persaingan di wilayah Asia jauh berbeda. Mereka menilai pelatih Patrick Kluivert masih perlu beradaptasi dengan persaingan di Asia. Jadi saya rasa Arab Saudi memiliki peluang emas untuk lolos Piala Dunia, tegas salah satu pundit Arab tersebut, dikutip dari Arab Ball TV. Ya, di dalam negeri juga tak sedikit yang masih ragu dengan kepelatihan Patrick Kluivert saat ini. Jadi ronde 4 kualifikasi Piala Dunia adalah pertaruhan besar bagi Patrick Kluivert untuk memikat kepercayaan para fans timnas Indonesia, karena jika berhasil lolos Piala Dunia, para fans juga pasti akan sangat mengapresiasi kinerja Patrick Kluivert.
Ya, kita doakan saja yang terbaik ya teman-teman, karena kita harus tetap mendukung timnas Indonesia. Komen pendapat kalian di bawah ya. Kabar selanjutnya, begini progres persiapan timnas Indonesia di bulan September. Kurang dari 2 minggu lagi kita akan memasuki bulan September, yang mana bulan September nanti kita akan menyaksikan timnas U23 dan timnas senior bertanding. Di awal bulan September, tepat di tanggal 3, timnas U23 akan berhadapan dengan Laos di kualifikasi Piala Asia U23, dan di tanggal 5 kita akan menyaksikan timnas senior melawan Kuwait. Untuk persiapan timnas U23 sendiri saat ini sudah cukup matang, karena Coach Gerald van den Berg memiliki waktu yang cukup untuk memulai persiapan. Untuk susunan pemain yang dipanggil Gerald van den Berg juga kemungkinan tak akan jauh berbeda dari Piala AFF kemarin. Akan tetapi di kualifikasi Piala Asia U23 kali ini, Rafael Struijk akhirnya ikut bergabung ke timnas U23. Walaupun di Liga 1, Rafael Struijk masih belum bisa menemukan performa terbaiknya. Akan tetapi untuk ajang Piala Asia, Rafael Struijk terbilang sangat amat berpengalaman. Jadi bisa dibilang timnas U23 kali ini seharusnya bisa lolos Piala Asia U23 lagi. Lawan terberat timnas Indonesia U23 di fase grup adalah Korea Selatan. Apalagi Korea Selatan U23 didampingi oleh Shin Tae-yong, yang mana Shin Tae-yong tentu saja sangat mengenal gaya bermain pemain timnas Indonesia. Jadi bisa dibilang laga Indonesia versus Korea Selatan nanti akan berjalan sangat seru teman-teman. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Dan sedangkan untuk timnas senior, persiapan saat ini masih belum terlihat. Karena para staf pelatih saat ini masih memantau para pemain timnas di klub. Kemarin Patrick Kluivert dan Alex Pastoor terlihat sedang memantau Nathan Joe Aon saat laga antara Willem II versus Almere City. Nathan bermain cukup baik selama 75 menit. Mengingat Nathan sejatinya adalah pemain yang sangat bagus. Semoga Nathan terus berkembang ya teman-teman. Dan untuk jadwal kumpul pemain timnas Indonesia senior sendiri, diperkirakan akan terjadi paling cepat tanggal 1 September nanti. Seharusnya para staf pelatih akan lebih dulu datang ke Indonesia. Akan tetapi saat ini terlihat para staf pelatih masih fokus dalam pemantauan para pemain terlebih dahulu. Sebelum nantinya semuanya akan terbang menuju Indonesia untuk persiapan laga melawan Kuwait dan juga Lebanon nanti. Jangan lupa like dan tekan tombol subscribe, agar kalian senantiasa mendapatkan informasi perkembangan timnas Indonesia terbaru. Semoga info-info tadi bermanfaat, sehat selalu teman-teman. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton.